Ya, oke lur. Salam ngapak mendunia. Lama tidak bikin video ya. Untuk kali ini, vlog kali ini saya berada di pabrik aluminium ya, atau di peleburan aluminium, smelter aluminium. Jadi gimana keseruan saya di pabrik ini atau di kilang ini ya, pembuatan aluminium. Ikuti terus videonya dan salam ngapak mendunia. Ya sobat proyek ya, seperti yang kita tahu, banyak barang yang dihasilkan dari aluminium, mulai dari kaleng minuman sampai pesawat terbang. Meskipun aluminium adalah logam umum yang ada di planet ini, aluminium murni itu sendiri tidak terbentuk secara alami. Ada 3 tahap yang dilalui agar menjadi logam aluminium murni. Yang pertama, bauksit. Bauksit didapat dengan cara penambangan dari dalam tanah. Kemudian, bauksit diolah menjadi serbuk alumina. Yang ketiga atau terakhir, aluminium murni diproduksi dengan menggunakan proses reduksi elektrolitik. Proses ini di mana aluminium oksida dipecah menjadi komponen menggunakan arus listrik. Ya, iki lur. Nang buriku ke katodane ya. Katoda atau yang plus. Cara baterainya yang plus ini. Ini yang akan dialiri listrik dan mempunyai panas sampai 950 derajat Celcius. Gimana cara peleburannya? Kita ikuti videonya. Tegangan konstan pada elektroda setiap sel reduksi bervariasi dalam kisaran antara 4 sampai 6 volt. Sedangkan arus listrik yang didapat mencapai 300 sampai 400 kilo ampere. Arus listrik yang menjadi tenaga produksi adalah hal yang utama dalam proses ini. Dan apakah sepadan hasil aluminium ini? Mengingat biaya produksi yang lumayan tinggi. Coba kita lihat bersama dari hasil jumlah per tonnya. Jadi, biasanya 4-5 ton bauksit dapat menghasilkan 2 ton alumina. Mungkin hanya sekitar 40-50% yang menjadi serbuk alumina. Dan dari 2 ton serbuk alumina yang jadi, kita proses kembali melalui proses elektrolitik dan biasanya menghasilkan 1 ton aluminium batangan. Di tempat inilah serbuk alumina dilebur dengan menggunakan proses elektrolitik dengan menggunakan kuasa listrik yang sangat besar. Sumber energi yang paling umum adalah pembangkit listrik tenaga air karena dapat menyalurkan daya yang kita butuhkan tanpa mencemari atmosfer. Seperti halnya di Rusia, peleburan aluminium memperoleh listrik dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Namun, ada beberapa tempat di dunia yang masih didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, seperti di Cina misalnya. Jika pembangkit listrik tenaga air digunakan, hanya 4 ton karbon dioksida yang diemisikan ke atmosfer per setiap ton aluminium yang diproduksi. Akan tetapi, ketika pembangkit listrik berbahan bakar batu bara digunakan, 5 kali lebih banyak karbon dioksida yang diemisikan per setiap ton keluaran, atau 21,6 ton karbon dioksida yang dihasilkan. Tentunya lebih ramah lingkungan jika kita mempergunakan energi listrik dari PLTA daripada menggunakan energi listrik dari bahan bakar batu bara.
Berikut adalah 5 negara terbesar produsen aluminium di dunia. Yang pertama, Cina. Dengan jumlah produksi aluminium mencapai 32 juta ton dan dengan rasio 54,9%. Yang kedua, Rusia. Jumlah produksi aluminium 3,5 juta ton dan dengan rasio 6%. Yang ketiga, Kanada. Jumlah produksi aluminium 2,9 juta ton dengan rasio 5%. Yang keempat, India. Dengan total produksi aluminium 2,35 juta ton dan dengan rasio 4%. Yang terakhir, Uni Emirat Arab dengan jumlah produksi aluminium 2,34 juta ton dan dengan rasio 4%. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dengan berbagai pengalaman saya.